Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam pembelajaran fisika. Pada video kali ini kita masih akan membahas yang berkaitan dengan hukum Newton. Pembahasan hukum Newton yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu dia berkaitan dengan gaya sentripetal atau gerak melingkar. Pembahasan tentang gaya sentripetal atau gaya melingkar ini sebenarnya sudah kalian dapatkan di semester 1 bab terakhir tentang gerak melingkar beraturan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya sentripetalnya. Gaya sentripetal itu adalah gaya yang arahnya ke pusat lingkaran. Gaya sentripetal dapat dilambangkan Fs. Kemudian gaya sentripetal itu dapat kita pelajari, yaitu ada gaya normal, gaya tegangan tali, atau gaya gravitasi yang pusatnya ada di lingkaran. Jadi gaya-gaya tersebut nanti adalah pusatnya ke lingkaran, sehingga dapat dikatakan dia sebagai gaya sentripetal. Kemudian gaya sentripetal dapat dinyatakan dengan rumus Fs sama dengan m kali s atau percepatan sentripetal, di mana percepatan sentripetalnya itu sendiri sama dengan V kuadrat per R. Dapat diketahui bahwa Fs itu adalah gaya sentripetal dalam satuan Newton, M-nya itu adalah massa benda, As-nya adalah percepatan sentripetalnya, V-nya adalah kecepatan gerak benda, dan R-nya adalah jari-jari lingkaran. Oke, sekarang kita meninjau bagaimana gaya-gaya yang terjadi atau gaya-gaya yang ada pada suatu lingkaran. Misalnya ini adalah suatu titik pusat, kemudian ada tali dan ini adalah benda. Benda ini nanti arahnya adalah berputar melingkar seperti ini. Kemudian jarak antara sini dengan benda itu adalah si R-nya dan M ini adalah massa dari bendanya. Kalau kita gambarkan secara dalam bidang datar atau dalam dua dimensi seperti ini, di sini adalah titik pusatnya. Kemudian di sini adalah bendanya. Dan dia dihubungkan oleh tali. Seperti ini, dihubungkan oleh tali. Oke, karena dia dihubungkan oleh tali, maka ada yang namanya tegangan tali. Nah, tegangan tali ini arahnya ke pusat lingkaran. Nah, tegangan tali ini dapat dikatakan dia sebagai gaya sentripetalnya karena arahnya dia atau pusatnya dia ke lingkaran. Yang namanya benda itu kan memiliki gaya berat atau gaya gravitasi benda ya, yang arahnya adalah pusatnya ke bumi. Ya, karena dia diletakkan pada suatu bidang meja ini, maka dia memiliki gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan bidangnya. Seperti ini. Kemudian, manakah di dalam percepatan sentripetal ini kita mengenal ada yang namanya V sama R. Kalau R tadi sudah diketahui bahwa jarak antara pusat dengan benda itu adalah R-nya. Kemudian talinya itu adalah gaya tegangan talinya. Kemudian V itu mana? V itu arah kecepatan yang selalu menyinggung pada tepi lingkaran. Jadi V-nya itu arahnya adalah menyinggung pada tepi lingkaran. Berarti di sini itu ada V. Kemudian jika kita kan benda ini bergerak melingkar. Misalnya benda ini berhenti di titik ini. Maka di sini ada gaya tegangan talinya dan kecepatannya yang mana? Kecepatannya dia selalu pada tepi lingkaran. Atau dalam kata lain dia selalu tegak lurus dengan gaya sentripetalnya ini. Ini adalah si V-nya. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana menentukan gaya sentripetal dari benda pada masing-masing posisi. Misalnya adalah pada gambar yang pertama ini. Gambar pertama di sini ada benda seperti ini dihubungkan dengan tali di pusat lingkaran pada posisi yang seperti ini. Kalau kita gambarkan misalnya pada suatu bidang yang
di atas meja seperti ini. Ini adalah pusatnya dihubungkan oleh tali, di sini ada bendanya. Jarak antara titik pusat dengan bendanya itu adalah sebagai R-nya. Kemudian karena dia dihubungkan oleh tali, maka tentunya dia memiliki yang namanya gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali itu di mana? Di sini. Yang pusatnya ada di lingkaran. Karena benda ini menempel pada suatu bidang, maka dia memiliki gaya normal. Gaya normal, kalau seperti yang sudah kita pelajari, itu selalu tegak lurus dengan bidangnya. Jika bidangnya adalah meja, maka gaya normalnya adalah yang ke sini, arahnya ke atas. Sedangkan gaya berat itu arahnya yang ke bawah. Maka berlaku rumus Fs sama dengan M kali As, di mana As-nya adalah sama dengan V kuadrat per R. Tetapi di sini ada yang namanya gaya sentripetal. Gaya sentripetal yang sudah kita pelajari itu adalah gaya yang pusatnya pada lingkaran. Sedangkan pada fenomena ini dia ada 3 gaya, ada gaya tegangan tali, ada gaya normal, sama ada gaya berat. Gaya yang hanya pusatnya pada lingkaran itu adalah gaya tegangan tali saja, sehingga yang masuk ke dalam gaya sentripetal itu adalah gaya tegangan tali, sehingga gaya tegangan tali atau F itu sama dengan T sama dengan M kali V kuadrat per R. Jadi Fs-nya hanya berasal dari tegangan tali saja. Kemudian pada fenomena gambar yang kedua ini atau posisi benda yang kedua ini, posisi bendanya ada di atas seperti ini. Kemudian dia dihubungkan oleh tali. Contohnya adalah yoyo. Misalnya kalau kita mau bermain yoyo, ya kan ada talinya. Gaya tegangan talinya yang mana? Gaya tegangan talinya sama. Ini adalah gaya tegangan tali yang pusatnya adalah di pusat lingkaran. Kemudian karena ini adalah benda, maka dia memiliki namanya gaya berat. Gaya berat itu hanya ke bawah, maka ini adalah gaya berat. Sedangkan apakah dia memiliki gaya normal? Karena kita kalau bermain yoyo tidak menyentuh suatu bidang, maka dia tidak memiliki namanya gaya normal. Maka berlaku rumus Fs sama dengan M kali As, di mana As-nya itu adalah V kuadrat per R. Di sini Fs-nya atau gaya sentripetalnya ada gaya apa saja? Ada gaya tegangan tali dan ada gaya beratnya. Oke, kita memiliki satu kesepakatan di mana gaya yang pusatnya ada di lingkaran selalu bertanda positif. Sedangkan kalau yang tidak berpusat memiliki nilai negatif. Karena gaya tegangan tali arah pusatnya ke lingkaran dan gaya beratnya juga dia pusatnya ke lingkaran, maka berlaku gaya tegangan tali plus gaya berat sama dengan M kali kecepatan sentripetalnya, atau dapat dituliskan gaya tegangan tali sama dengan M kali V kuadrat per R minus gaya berat. Fg ini yang sebelah positif, kalau pindah ruas menjadi negatif. Kemudian untuk posisi yang ketiga, bendanya ada di bawah, kemudian dihubungkan dengan tali. Tentunya dia memiliki nama yang namanya gaya tegangan tali yang pusatnya ada di lingkaran. Karena ada benda, maka dia memiliki gaya berat, arahnya ke bawah. Karena arahnya ke bawah, maka berlaku rumus Fs sama dengan M kali As, di mana As-nya adalah V kuadrat per R. Di sini ada gaya tegangan tali dan ada gaya berat. Ini ada gaya tegangan tali dan ini adalah gaya berat. Gaya tegangan tali pusatnya ke lingkaran, gaya berat pusatnya ke bawah. Maka gaya tegangan tali mendapat nilai positif, sedangkan gaya beratnya dia mendapat nilai negatif karena dia tidak berpusat pada lingkaran. Sehingga seperti ini, T-nya mendapatkan nilai positif, gaya beratnya mendapat nilai negatif, sama dengan massa dikalikan percepatan sentripetalnya. Diperoleh rumus bahwa gaya tegangan tali sama dengan M kali V kuadrat per R plus gaya beratnya. Oke, misalnya ini adalah contoh lain berkaitan dengan gaya sentripetal, yaitu pada suatu jenis roller coaster. Ya, ini adalah lintasan roller coasternya, kemudian kalau ada roller coaster lewat,
dia akan bergerak melingkar seperti ini, gitu kan ya. Atau kalau misalnya saya gambarkan lebih jelasnya adalah seperti ini ya. Kemudian di sini adalah lintasannya, di sini misalnya ada roller coasternya ya, di sini ada roller coasternya, kemudian adalah lintasan. Kemudian pada kondisi di sini, ketika berada pada kondisi di sini roller coasternya, ya kan, kira-kira ada gaya apa saja yang terjadi. Oke, kalau kita tinjau karena dia pusat lingkarannya adalah di sini, ya kan, maka soal dia berada pada suatu bidang, maka dia memiliki adalah gaya normal. Gaya normal itu arahnya ke bawah. Kenapa bukan ke atas? Karena bendanya dia menempelnya ke sini, ya kan. Kemudian di sini juga ada gaya berat. Gaya berat itu pusatnya juga ada di bawah, gitu. Jadi untuk gaya normal dan gaya beratnya dia jadi satu. Gaya beratnya ada di bawah, gaya normalnya juga ada ke bawah. Sehingga berlaku Fs itu adalah sama dengan M kali AS, di mana nilai AS-nya itu adalah sama dengan V kuadrat per R. Kemudian gaya apa saja yang terlibat di sini, karena dia tidak memiliki tali, tapi dia memiliki yang namanya gaya berat dan gaya normal. Sehingga karena sama-sama pusatnya ada di lingkaran, karena kedua gaya ini sama-sama pusatnya ada di lingkaran, maka Fn sama Fg dia memiliki tanda positif atau bernilai positif. Fn plus Fg sama dengan M kali kecepatan sentripetalnya. Jadi seperti itu. Untuk kondisi seperti ini, gaya normalnya ada di bawah, bukan di atas, karena posisinya adalah kita ke bawah, gitu. Bidangnya adalah ke bawah. Seperti itu. Kemudian, misalnya contoh lain adalah seperti ini. Ini adalah suatu tali, kemudian ini adalah bola. Bola ini nanti adalah melingkar seperti ini, ya kan. Oke, kita mengenal ada yang namanya sumbu sentripetal. Sumbu sentripetal ini dia bergerak pada sumbu X, sedangkan ada juga yang namanya sumbu vertikal, dia bergerak pada sumbu Y. Kemudian kalau misalnya kita cerminkan, ini ada yang namanya tegangan tali. Ini adalah tegangan talinya karena dihubungkan dengan tali. Kemudian berarti kalau kita cerminkan, sumbu vertikal ini dia sebagai tegangan tali vertikal, sedangkan ini sebagai tegangan tali sentripetal, ya kan? Karena pusat lingkarannya dia ada di sini. Kemudian dia akan membentuk suatu sudut, ya kan? Di sini ada satu sudut. Nah, dari sini kalau saya gambarkan dia adalah seperti ini jelasnya. Kemudian kalau misalnya dia membentuk suatu sudut, berarti kita akan mengenal yang namanya tegangan cos theta sama tegangan sin theta, ya kan. Kira-kira mana yang cos theta, mana yang sin theta? Oke, kalau kita gambarkan, ini adalah sudutnya seperti ini, ya. Kemudian jadi gambar ini kalau saya gambarkan lagi lebih jelasnya adalah seperti ini. Ini kan membentuk segitiga. Segitiga itu sudutnya adalah 180 derajat. Kalau di sini dia adalah membentuk suatu jenis theta, kemudian di sini dia adalah sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Berarti kira-kira sudut di sininya berapa? Gitu kan? Berarti 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi tetanya. Artinya sama dengan berapa? Sama dengan 90 derajat minus theta. Berarti di sini itu adalah 90 derajat minus theta. Ya kan? Berarti kalau sini 90 derajat minus theta, karena di sini dia membentuk sudutnya 90 derajat, berarti di sini adalah tetanya. Berarti di mana tetanya? Tetanya ada di sini. Ini adalah tetanya. Karena di sini adalah sudut tetanya, maka yang
mendekati sudutnya itu sebagai T cos theta, berarti di sini sebagai dia T cos theta-nya. Sedangkan di sini dia sebagai T sin theta-nya. Seperti itu. Maka untuk sumbu sentripetal Fs sama dengan M kali As, di mana nilai As-nya adalah sama dengan V kuadrat per R. Di sini gaya sentripetalnya ada gaya apa aja? Ada gaya T sin theta, ya kan? Sama dengan M kali V kuadrat per R. Ya, untuk sumbu sentripetal. Sedangkan untuk sumbu vertikalnya Vs sama dengan Fs sama dengan M kali As, di mana As adalah V kuadrat per R, maka di sini ada T cos theta dan gaya berat. Gaya berat, kenapa ada gaya berat? Karena di sini ada benda. Benda itu selalu memiliki gaya berat, di mana gaya beratnya itu dia arahnya ke bawah. Ya, gaya berat arahnya ke bawah dan dia bergerak pada sumbu yang vertikal. Nah, T cos theta ini dia mendapatkan nilai positif, sedangkan karena si gaya berat dia berlawanan arah, maka dia mendapatkan nilai negatif. Jadi ini menentukan suatu gaya sentripetal dari suatu benda yang posisinya atau digerakkannya dia seperti ini, melingkar seperti ini, dan dihubungkan oleh suatu tali. Oke, belajar mengenai gaya sentripetal atau gaya melingkar dari contoh yang lainnya. Misalnya ini ada suatu mobil. Mobil ini berisi penumpang yang bermassa M melewati sebuah bukit atau melewati sebuah yang menyerupai sebuah bukit. Namun kenyataannya kan tidak ada gunung yang bentuknya menyerupai lingkaran. Ini hanya pendekatannya saja. Kemudian mobil ini bergerak di luar bidang lingkaran sehingga memiliki yang namanya normal. Dan dia juga memiliki yang namanya gaya berat yang artinya pusatnya adalah selalu ke bumi. Kemudian titik pusat lingkaran atau lengkungnya itu ada di bagian dalam ini. Maka pada posisi yang bertanda merah ini berlaku rumus yang gaya sentripetal sama dengan M kali As, di mana As-nya adalah sama dengan V kuadrat per R. Maka di sini ada gaya berat. Gaya beratnya yang pusatnya ke lingkaran, sedangkan gaya normalnya dia ada di luar pusat lingkaran, sehingga yang mendapatkan nilai positif adalah yang gaya berat. Gaya berat dikurangi gaya normal sama dengan massa dikalikan percepatan sentripetalnya. Kemudian pada jika posisinya dia seperti ini kan posisinya dia pada posisi miring. Kalau pada posisi miring berlaku rumus atau berlaku di sini membentuk sudut. Karena dia membentuk sudut, maka memiliki gaya normal yang arahnya agak lurus ke sini dan gaya berat ke bawah sini. Sedangkan gaya berat ini dia sebagai W cos theta-nya. Sehingga pada posisi yang berwarna biru ini Fs sama dengan M kali As, di mana As-nya adalah V sama dengan V kuadrat per R, maka V cos theta sama min N sama dengan M kali V kuadrat per R. Jadi cos theta-nya karena pusatnya dia ada mengarah pada pusat lingkaran, maka dia mendapatkan posisi positif, sedangkan N-nya dia mendapatkan nilai negatif. Atau secara dijabarkan G, kita tahu gaya gravitasi nilainya adalah 10 atau 9,8 dikalikan cos theta minus M kali V kuadrat per R. Oke, kemudian untuk kejadian atau peristiwa seperti itu ada pada balap mobil yang meningkung di lintasan balap, ya kan? Ini berprinsip pada gerak lingkar. Ketika sepeda ini meningkung akan bekerja yang namanya gaya sentripetal yang mendorong
sepeda ini untuk keluar lintasan. Oleh karena itu, pada tikungan lintasan balap dibuat miring untuk mendapatkan gaya normal yang akan melawan gaya sentripetal, sehingga mobil tersebut tetap seimbang dan tidak terpental ke luar jalan. Untuk kasus gerak menikung tanpa gesekan, dia berlaku untuk komponen sumbu X atau sumbu sentripetalnya dan komponen sumbu Y-nya sebagai komponen sumbu vertikalnya. Untuk komponen sumbu X-nya, Fs sama dengan N kali sin theta. Di sini ya, ini adalah sumbu sentripetalnya, ini adalah sumbu vertikalnya. Jika melihat komponen sumbu sentripetalnya atau sumbu X-nya, itu berlaku N kali sin theta atau dari gaya normalnya. Ya. Kemudian kalau kita jabarkan, Fs itu adalah M kali A S. M kali percepatan sentripetalnya sama dengan N kali sin theta. Maka kalau menentukan gaya normal sama dengan M kali V kuadrat per R kali sin theta. Untuk komponen sumbu vertikalnya, dia adalah W. Vertikalnya adalah sini. Dia ada gaya berat kan ke bawah. Ya, ada gaya berat, kemudian ada gaya normal yang menjauhi atau yang mendekati sudut. Maka berlaku rumus N cos theta. W sama dengan M kali G sama dengan N kali cos theta. Maka untuk mendapatkan nilai gaya normalnya adalah sama dengan M kali G per cos theta. Berdasarkan kedua rumus ini, maka dapat diperoleh bahwa sama-sama dalam gaya normal M kali V kuadrat per R sin theta sama dengan M kali G per cos theta. Atau kalau kita mau menentukan kecepatannya, maka FV kuadrat sama dengan G kali R kali sin theta per cos theta. Sin theta per cos theta itu menjadi tangan. Ya kan, V sama dengan akar G kali R kali tan theta. Jadi rumus ini berlaku untuk kondisi yang lintasan balap. Jadi untuk lintasan balap dia menggunakan rumusan seperti ini. Oke, kita akan belajar mengenai gerak roda seporos dan tidak seporos. Apa sih gerak roda seporos? Kalau gerak roda seporos yang namanya satu poros berarti misalnya ini adalah roda A sama roda B. Misalnya di sini dia ini sebagai roda A, ini sebagai roda B. Nah, kalau misalnya ini ke sini, ini berarti jari-jari dari roda A. Kemudian kalau ini ke sini, berarti ini adalah jari-jari dari roda B, gitu kan? Karena dia berada pada satu lintasan atau satu poros, maka dinamakan gerak roda seporos. Kalau memperoleh poros ini rumus VA per RA sama dengan VB per RB ini, atau kecepatan dari roda A dibagi dengan jari-jari dari roda A sama dengan kecepatan dari roda B dibagi jari-jari dari roda B. Jadi kalau gerak roda seporos itu titik pusatnya dia sama dan selang waktunya juga pasti sama, dan dia putarnya secara bersama-sama. Tetapi kalau gerak roda yang tidak seporos itu contohnya adalah seperti ini. Ini misalnya adalah si roda A, ini adalah roda B. Ini ke sini itu adalah jari-jari roda A, ini ke sini itu adalah jari-jari roda B. Gitu kan? Nah, karena dia tidak berada pada satu titik yang sama, maka dia kelajuannya linier, artinya sama. Pinggir roda A sama B-nya dia sama. Ya kan, kalau dia mau ini berputar ke sini berarti kan dia juga ikut berputar ke sini, gitu kan? Ya. Maka berlaku rumus VA sama dengan VB, kemudian kecepatan angular A dikali jari-jari roda A sama dengan kecepatan sudut roda B dikali jari-jari roda B. Jadi itu hanya berkaitan dengan gerak roda seporos dan gerak tidak seporos.
Oke, kemudian kan kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal pertama adalah seperti ini. Seorang pengendara motor melewati tikungan jalan yang berjari-jari 60 meter dengan sudut kemiringan adalah sebesar 30 derajat. Jika gaya gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, hitunglah kecepatan maksimum pengendara sepeda motor agar tidak terpental keluar lintasan atau jalan. Berarti kita tulis dulu diketahui di sini jari-jarinya adalah 60 meter, berarti diketahui nilai R-nya adalah 60 meter. Kemudian dia memiliki sudut kemiringan, berarti tetanya dia adalah 30 derajat. Jika gaya gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, berarti gaya gravitasi itu adalah G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Kita disuruh menentukan kecepatan itu adalah V-nya, ya kan? Berarti kita menggunakan rumus yang mana? Ini di sini ada kata kuncinya bahwa pengendara motor melewati tikungan jalan. Seperti yang sudah kita pelajari di slide-slide sebelumnya, bahwasanya kalau kita belajar mengenai tikungan jalan itu berarti berkaitan dengan gerak melingkar horizontal, di mana rumus dari gerak melingkar horizontal dalam menentukan kecepatan yaitu adalah V sama dengan akar G kali R kali tan theta. Kalau kita masukkan nilainya, akar G-nya adalah 10 dikali 60 kali tan 30. Kemudian sama dengan akar 10 kali 60 kali tan 30 itu adalah sepertiga akar 3. Atau sama dengan di sini adalah 10 kali 60 adalah 600 dikalikan sepertiga akar 3 itu adalah sekitar 0,58. Maka ketemunya untuk kecepatannya adalah 18,66 meter per second. Ini adalah kecepatan maksimum pengendara sepeda motor agar tidak terpental ke luar lintasan atau jalan. Jadi kalau misalnya ketemu soal tentang dia melewati sebuah tikungan jalan, maka berlaku rumus gerak melingkar horizontal. Oke, contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah sebagai berikut. Mia mengikat sebuah gelas plastik bermasa 80 gram dengan seutas tali yang diputar secara vertikal dengan kecepatan sebesar 5 meter per second. Jika panjang talinya adalah 100 cm dan gaya gravitasi bumi sebesar 10 meter per second kuadrat, tegangan tali saat gelas plastik berada pada posisi terendah dan posisi tertinggi. Berarti kita tuliskan terlebih dahulu diketahuinya. Di sini diketahui bermasa 80 gram, berarti gelas plastik memiliki massa 80 gram. Masanya adalah 80 gram. Dengan seutas tali yang diputar secara vertikal dengan kecepatan sebesar 5 meter per second. Berarti kecepatan itu adalah V-nya. V-nya adalah 5 meter per second. Kemudian jika panjang talinya adalah 100 cm, berarti panjang tali di sini kita asumsikan dia sebagai jari-jarinya. Kenapa kita mengasumsikan dia sebagai jari-jarinya? Karena kalau kita gambarkan, misalnya ini adalah sebuah gelas. Ya, sebuah gelas ini dia dihubungkan dengan sebuah tali, ya kan? Dia dihubungkan dengan sebuah tali, kemudian dia akan diputar secara vertikal. Berarti vertikal itu kan dia seperti ini, ya kan? Kalau dia diputar seperti ini, maka tali ini dia sebagai jari-jarinya, sehingga panjang tali ini adalah dia sebagai jari-jarinya. Kemudian gaya gravitasi adalah G-nya, itu adalah 10 meter per second kuadrat. Disuruh menentukan tegangan tali pada posisi terendah dan tegangan tali pada posisi tertinggi. Oke, dalam menentukan
nilai tegangan tali, maka kita berlaku rumus yang mana? Kita kemarin sudah belajar beberapa penentuan rumus gaya sentripetal untuk beberapa kondisi. Misalnya adalah yang seperti ini. Berarti kalau misalnya kita disuruh menentukan posisi terendah dan posisi tertinggi dari suatu benda, maka berlaku rumus ini. Karena dia bergeraknya secara vertikal. Vertikal itu adalah yang sumbu Y, ya kan? Sehingga dapat saya tuliskan ini bahwa untuk T pada posisi terendah, penentuan rumus T untuk posisi terendah itu adalah tegangan talinya dikurangi dengan gaya beratnya sama dengan massa kali percepatannya atau V kuadrat per R-nya. Kita disuruh menentukan nilai tegangan talinya, maka M kali V kuadrat per R ditambah dengan gaya beratnya. Kemudian masanya adalah kita masukkan 80 kali V-nya adalah 5 kuadrat, itu adalah 25 per R-nya. R-nya itu adalah masih dalam satuan cm, kita ubah ke satuan meter. Berarti sama dengan 1 meter. Di sini berarti dia 1 ditambah gaya berat. Gaya berat itu rumusnya adalah massa kali gravitasi, ya kan? Berarti kalau di sini ini adalah 80 gram. Oh, ini masih massanya 80 gram. Berarti kita ubah ke dalam kilogram. Jadi 0,08 kilogram. Berarti di sini adalah 0,08 kali 25 per 1 ditambah 0,08 dikali 10. Maka ketemunya adalah 2,8 Newton. Ini adalah tegangan tali pada posisi terendah. Sedangkan tegangan tali pada posisi tertinggi yaitu T plus Fg sama dengan M kali V kuadrat per R, dimana kita disuruh menentukan tegangan tali sama dengan M kali V kuadrat per R min Fg. Kemudian masanya adalah 0,08, V kuadrat adalah 25 per 1 dikurangi 0,08 kali 10. Tuliskan sini kali 10. Kemudian ketemunya adalah 1,2 Newton. Jadi untuk tegangan tali pada posisi tertinggi nilainya adalah 1,2 Newton, sedangkan tegangan tali pada posisi terendah adalah sekitar 2,8 Newton. Jadi untuk menentukan tegangan tali pada posisi terendah sama tegangan pada posisi tertinggi adalah menggunakan rumus ini dan ini. Oke, sekian video pembelajaran fisika pada kali ini. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.